Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helni Usria Safitri, NIM G1B119021, mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Jambi angkatan 2019. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang belum tahu terkait materi pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu terkait pemberian nutrisi enteral. Nah, apa sih sebenarnya pemberian nutrisi enteral itu? Nah, jadi pemberian nutrisi enteral itu merupakan suatu pemberian nutrisi yang diberikan kepada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui rute oral. Nah, rute oral tersebut maksudnya adalah rute mulut. Jadi, ketika pasien tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui mulut, maka kita dapat melakukan pemberian nutrisi enteral. Nah, untuk formula nutrisi yang diberikan itu melalui tube atau selang ke dalam lambung atau gastric tube, kemudian nasogastric tube atau NGT, atau jejunum dapat secara manual maupun dengan bantuan pompa mesin. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian nutrisi enteral ini? Nah, ada pun beberapa tujuan dari pemberian nutrisi enteral ini, yaitu yang pertama, mempertahankan fungsi pertahanan dari usus, kemudian mempertahankan integritas mukosa saluran cerna, kemudian mempertahankan fungsi-fungsi imunologi mukosa saluran cerna, mengurangi proses katabolik, selanjutnya untuk menurunkan resiko komplikasi infeksi secara bermakna, mempercepat penyembuhan luka. Kemudian, ada pun tujuan lain dari pemberian nutrisi enteral ini yaitu lebih murah dibandingkan dengan nutrisi parenteral, kemudian juga memasukkan makanan cair atau obat-obatan cair, mengeluarkan cairan atau isi lambung dan gas yang terdapat di dalam lambung. Kemudian mengirigasi karena perdarahan atau keracunan dalam lambung, kemudian mencegah atau mengurangi vomiting setelah pembedahan atau trauma. Nah, vomiting atau vomitus itu merupakan suatu istilah medis untuk muntah. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengambil spesimen pada lambung untuk pemeriksaan diagnostik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada indikasi pemberian nutrisi enteral. Nah, sebenarnya apa sih indikasi pemberian nutrisi enteral ini? Nah, jadi pemberian nutrisi enteral ini dapat kita berikan kepada pasien yang bisa dikatakan tidak sama sekali mampu makan. Jadi ketika pasien tersebut sama sekali tidak bisa makan, bisa kita lakukan pemberian nutrisi enteral ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian juga kepada pasien yang makanan yang masuk tidak adekuat. Jadi ketika pasien mengonsumsi makanan namun makanan yang masuk itu tidak adekuat, maka dapat dilakukan juga pemberian nutrisi enteral. Kemudian juga pasien dengan sulit menelan, pasien dengan luka bakar yang luas, pasien tidak sadar atau dalam kondisi koma, klien dengan masalah saluran pencernaan atas, misalnya stenosis esophagus, tumor mulut, tumor faring ataupun esofagus, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut merupakan indikasi dari pemberian nutrisi enteral. Nah, selain daripada indikasi, ada juga kontraindikasi dari pemberian nutrisi enteral. Nah, kontraindikasi pemberian nutrisi enteral ini yaitu keadaan di mana saluran cernanya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian juga ketika ada kelainan anatomi pada saluran cerna, iskemia saluran cerna, dan peritonitis berat. Nah, hal-hal tersebut perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pemberian nutrisi enteral kepada pasien. Nah, kemudian juga pada pasien dengan pembedahan, pemberian nutrisi enteral ini juga harus dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan tanda munculnya flatus. Selanjutnya juga terdapat hambatan dalam pemberian nutrisi enteral ini. Nah, pemberian nutrisi enteral ini terkadang mengalami hambatan. Nah, adapun hambatan-hambatan dalam pemberian nutrisi enteral ini yaitu seperti gagalnya pengosongan lambung, kemudian aspirasi dari isi lambung, diare, sinusitis, esofagitis, salah meletakkan pipa. Nah, hal-hal tersebut merupakan beberapa hambatan dalam pemberian nutrisi enteral ini.
Nah, selanjutnya persiapan alat. Nah, adapun alat-alat yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan pemberian nutrisi enteral kepada klien, yaitu yang pertama ada selang NGT, yang kedua ada jelly, yang ketiga ada handspoon, yang keempat ada cotton bud, yang kelima ada spet ukuran 50 sampai 100 cc, yang keenam ada near beacon, yang ketujuh ada stetoskop, yang kedelapan ada plester dan juga ada gunting. Selanjutnya ada arteri klem, ada handuk, air minum, makanan cair, serta obat-obatan jika hal tersebut diperlukan. Setelah kita melakukan persiapan alat, tentunya kita akan melakukan pemasangan selang atau tube tersebut dari rongga hidung ke dalam lambung atau gaster. Nah, kita perlu melakukan persiapan pasien serta persiapan lingkungan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemasangan selang ini. Nah, untuk persiapan pasien di sini maksudnya yaitu kita akan memberikan penjelasan kepada klien tentang hal-hal apa saja yang akan kita lakukan sehingga klien tersebut mengerti tindakan apa yang akan kita berikan kepada klien tersebut. Selanjutnya untuk persiapan lingkungan yang berarti di sini kita akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang. Nah, dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang ini akan mempermudah proses pemberian nutrisi enteral tersebut. Selanjutnya, untuk prosedur pelaksanaannya yaitu yang pertama memberikan salam terapeutik dan memperkenalkan diri. Nah, jadi sebagai seorang perawat, ketika kita akan melakukan tindakan keperawatan kepada klien, kita wajib memberikan salam terapeutik terlebih dahulu kepada pasien, kemudian kita memperkenalkan diri, kita bisa memperkenalkan nama kita kepada klien agar klien tersebut mengetahui kita. Kemudian juga kita bisa jelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan, tujuan dari tindakan tersebut apa, kemudian kita melakukan kontrak waktu. Kita sampaikan kira-kira tindakan ini berlangsung selama berapa menit. Nah, kemudian kita bisa meminta izin kepada klien atau meminta persetujuan apakah klien tersebut setuju jika tindakan ini kita berikan kepadanya. Nah, setelah itu kita bisa dekatkan alat-alat ke klien, cuci tangan sesuai dengan standar WHO, atur posisi klien pada posisi high polar jika pasien tersebut dalam keadaan sadar. Nah, bagaimana jika pasien dalam kondisi tidak sadar atau dalam kondisi koma? Nah, jadi apabila klien berada dalam kondisi tidak sadar atau dalam kondisi koma, kita bisa mengatur posisi klien tersebut dengan posisi semi-fowler atau posisi setengah duduk. Selanjutnya yaitu pasang pengalas pada dada klien, kemudian kita cek kondisi lubang hidung klien. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan selang tersebut, kita cek terlebih dahulu kondisi lubang hidungnya. Kita perhatikan apakah ada sumbatan. Selanjutnya kita bisa menggunakan handspoon. Kemudian untuk menentukan insersi NGT-nya, kita bisa instruksikan klien untuk tetap rileks, bernafas dengan normal dengan menutup salah satu hidung, kemudian ulangi pada lubang hidung lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ukur panjang tube atau ukur panjang selang yang akan kita masukkan, kemudian beri tanda panjang selang yang sudah diukur dengan plester, kemudian olesi jelly pada NGT itu sekitar 10-20 cm. Kemudian informasikan kepada klien bahwa selang tersebut akan dimasukkan dan instruksikan klien untuk mengatur posisi kepala ekstensi. Kemudian masukkan selang melalui lubang hidung yang telah ditentukan. Nah, bila selang tersebut sudah melewati nasofaring atau kira-kira 3-4 cm, kita bisa instruksikan klien untuk menekuk leher dan menelan. Selanjutnya yaitu, jika sudah selesai memasang NGT, kita bisa periksa letak selang. Nah, bagaimana cara kita untuk memeriksa letak selang tersebut? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memeriksa letak selang tersebut apakah sudah tepat. Nah, yang pertama yaitu kita bisa letakkan ujung selang NGT di baskom yang berisi air. Nah, kita amati atau kita lihat. Nah, bila terdapat gelembung udara, itu artinya selang tersebut sudah masuk di saluran respiratorius. Nah, kemudian kita fiksasi selang NGT dengan plester dan hindari penekanan pada daerah hidung. Selanjutnya, kita bisa pasang spet yang telah ditarik pendorongnya pada ujung NGT. Kita letakkan stetoskop pada daerah gaster, kemudian suntikan spet tersebut. Nah, jika pada saat kita melakukan auskultasi terdengar suara hentakan udara, itu artinya selang NGT tersebut sudah masuk ke dalam lambung.
Kemudian juga kita dapat aspirasi pelan-pelan untuk mendapatkan isi lambung dengan menggunakan FES. Nah, untuk prosedur pelaksanaan selanjutnya yaitu plasterkan selang NGT pada hidung pasien. Jadi setelah kita memasangkan selang NGT tersebut, kita perlu merekatkannya dengan plester agar tidak mengganggu kenyamanan klien. Selanjutnya yaitu tutup ujung luar NGT, bila tidak ada penutupnya bisa diklem. Kemudian kita perlu mengevaluasi klien setelah terpasang NGT. Jadi kita perlu mengevaluasi bagaimana perasaan klien, apakah sudah merasa nyaman atau terasa sangat kurang nyaman. Kita perlu tanyakan hal tersebut, kita evaluasikan kepada klien. Selanjutnya bisa kita rapikan alat-alatnya, kita cuci tangan kembali, dan jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan hasil tindakan pada catatan keperawatan. Jadi kita dokumentasikan, kita melakukan tindakan pada tanggal berapa, pukul berapa, bagaimana respon klien selama kita lakukan tindakan tersebut. Semuanya bisa kita dokumentasikan pada catatan keperawatan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas terkait pemberian nutrisi parenteral. Nah, tadi kita telah membahas terkait pemberian nutrisi enteral. Nah, tentunya pemberian nutrisi enteral dan juga parenteral itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, untuk pemberian nutrisi enteral tadi, salah satunya dapat kita lakukan dengan pemasangan selang NGT. Nah, untuk pemberian nutrisi parenteral ini berbeda dengan nutrisi enteral. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan definisi dari nutrisi parenteral. Nah, apa sih nutrisi parenteral itu? Nah, jadi nutrisi parenteral itu merupakan suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Nah, jadi para peneliti itu sebelumnya menggunakan istilah hiperalimentasi sebagai pengganti pemberian makanan melalui intravena atau pembuluh darah. Dan pada akhirnya diganti dengan istilah yang lebih tepat yaitu nutrisi parenteral total. Namun kalau sekarang kita biasanya mendengar dengan istilah nutrisi parenteral. Nah, nutrisi parenteral ini jadi dapat diartikan untuk menggambarkan suatu tindakan pemberian makanan melalui pembuluh darah atau intravena. Nah, apa sih tujuan dari pemberian nutrisi parenteral ini? Nah, jadi ada pun berbagai tujuan dari pemberian nutrisi parenteral ini. Yang pertama, untuk menyediakan nutrisi bagi tubuh melalui intravena atau pembuluh darah, kemudian mencegah lemas ikutan dan otot digunakan oleh tubuh untuk melakukan katabolisme energi, dan juga mempertahankan kebutuhan nutrisi. Nah, selanjutnya apa sih indikasi dari pemberian nutrisi parenteral ini? Nah, jadi pemberian nutrisi parenteral ini diberikan dalam kondisi chronic vomiting, cancer, radioterapi, atau kemoterapi stroke, anoreksia nervosa, sebagai suplemen untuk pasien yang kehilangan banyak nitrogen seperti pasien dengan luka bakar, kanker metastatik, radiasi, dan kemoterapi. Selanjutnya yaitu ada persiapan alat. Nah, untuk persiapan alat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada alat steril, yang kedua alat tidak steril, dan yang ketiga yaitu obat-obatan. Nah, yang pertama dimulai dari alat steril, ada pun yang perlu kita persiapkan seperti bak instrumen yang berisi handscoon dan kasa steril, kemudian ada infus set steril, jarum atau wing needle atau avocat dengan nomor yang sesuai, kemudian korentang dan tempatnya. Selanjutnya juga ada kom tutup berisi kapas alkohol. Kemudian untuk alat yang tidak sterilnya itu ada standar infus, perlak dan alasnya, pembendung atau torniket, kemudian gunting perban, bengkok, dan juga jam tangan. Selanjutnya untuk obat-obatannya yaitu ada alkohol 70% dan juga cairan sesuai dengan advice dokter. Nah, selanjutnya kita masuk untuk prosedur pelaksanaannya. Nah, jadi untuk prosedur pelaksanaan pemberian nutrisi parenteral ini, yang pertama, perawat perlu memberikan salam terapeutik. Kemudian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama kita, kemudian kita sampaikan kita bertugas pada pukul berapa. Kemudian, setelah kita memperkenalkan diri kita kepada klien, kita bisa jelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita sampaikan bahwa kita akan melakukan tindakan pemberian nutrisi parenteral. Jadi kita sampaikan pemberian nutrisi parenteral itu tindakannya seperti apa. Kemudian kita sampaikan juga tujuan dari pemberian nutrisi parenteral itu apa. Dan kita juga lakukan kontrak waktu dan meminta persetujuan klien untuk dilakukan tindakan ini.
Nah, selanjutnya yaitu kita mendekatkan alat-alat ke klien, cuci tangan sesuai dengan standar WHO, atur posisi klien, memeriksa etiket, desinfeksi karet penutup botol, menusukkan infus set ke dalam botol infus, pengatur tetesan infus ditutup, jarak 24 cm di bawah tempat tetesan, kemudian juga menggantungkan botol infus. Selanjutnya untuk prosedur pelaksanaan yang berikutnya yaitu ruang tetesan diisi setengah, jadi jangan sampai terendam. Kemudian selang infus itu diisi cairan infus, dikeluarkan udaranya. Kemudian kita pasangkan tourniquet di sebelah proksimal vena yang akan difungsi, meletakkan perlak kecil dan alasnya di bawah bagian yang akan difungsi, menentukan vena yang akan dikateter bila perlu dipalpasi, melakukan tindakan antisepsis dengan kapas alkohol 70% pada lokasi vena tempat masuk kateter dan sekitarnya. Kemudian kita juga perlu meregangkan kulit ke arah distal, menusukkan jarum dengan sudut 20 derajat terhadap permukaan kulit dan lubangnya menghadap ke atas. Kemudian untuk prosedur selanjutnya yaitu kita perlu memasukkan jarum sesuai dengan arah garis vena, menahan kanula dan tarik jarum sedikit. Nah, bila tampak darah keluar, itu artinya kanula tersebut sudah masuk ke vena. Selanjutnya kita menahan jarum dan mendorong kanula kateter, melepaskan tourniquet, menempelkan kapas di tempat fungsi, memasang selang infus berisi cairan infus yang telah dipersiapkan sebelumnya, fiksasi kateter dan selang infus dengan plester, mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai dengan instruksi, kemudian menutupkan kulit dengan kasar steril. Kemudian untuk prosedur selanjutnya yaitu kita perlu merapikan pasien setelah kita melakukan tindakan tersebut, kemudian kita cuci tangan kembali, mengevaluasi klien, kita tanyakan mengenai keadaan klien apakah sudah merasa nyaman, pokoknya kita tanyakan, kita evaluasikan kembali kepada klien. Kemudian yang terakhir, jangan lupa dokumentasikan kegiatan tersebut. Jadi setiap kita melakukan tindakan keperawatan, kita perlu mendokumentasikan kegiatan tersebut. Jadi kita catat tanggal, jam pemberian cairan, dan macam cairan, itu semuanya perlu kita dokumentasikan dalam catatan keperawatan. Baiklah, sekian pemaparan saya terkait materi pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.